Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Salve, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Yulia Heldelina Oktavina Huai dengan NIM 2529041066. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Model Problem Based Learning terhadap penguasaan konsep keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri Fontaine 1, studi kuasi eksperimen. Yang terhormat Pembimbing 1, Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, SPD MPD, dan Pembimbing 2, Prof. Dr. Dewa Bagus Anjaya, MSI, serta Bapak Ibu penguji yang saya kasihi. Baik, untuk tidak menunda waktu, yaitu saya akan melanjutkan ke latar belakang penelitian. Kabel ini sudah jadi. Pindah slide nih. Untuk bayar pause. Ini resume kembali. Bisa dia kecil kembali. Mau kasih besar slide dari mana? Sudah ada paskan. Adapun latar belakang penelitian atau yang biasa disebut urgensi pengembangan keterampilan berpikir kritis, yaitu pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar sejatinya memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, termasuk di SD Negeri Fontaine 1, menunjukkan adanya beberapa kesenjangan signifikan. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered. Yang kedua, siswa hanya menerima informasi secara pasif tanpa banyak melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Namun, mereka jarang diberi kesempatan untuk menganalisis, mengevaluasi, atau memecahkan masalah secara mandiri. Ketiga, ketergantungan pada buku teks sebagai sumber utama membuat pembelajaran kurang kontekstual dan kurang menantang. Akibatnya, hasil belajar IPS belum optimal, terutama dalam hal keterampilan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah transformasi pembelajaran. Misalnya, model Problem Based Learning atau PBL hadir sebagai solusi inovatif. PBL merupakan model pembelajaran yang dihadapkan pada masalah nyata yang kontekstual dan mereka harus menemukan solusi melalui proses inquiry, analisis, dan kolaborasi. Dengan PBL sendiri, siswa tidak lagi sekedar menghafal fakta, melainkan belajar untuk menganalisis, menyimpulkan, dan mengatur strategi pemecahan secara mandiri. Singkatnya, latar belakang tersebut ini adalah kesenjangan antara tuntutan kompetensi abad ke-21 yang memerlukan keterampilan berpikir kritis siswa dengan kondisi pembelajaran IPS yang masih konvensional dan berpusat pada guru. Adapun tujuan permasalahan yang akan saya bahas yaitu yang pertama,
Sini analisis komparatif. Tujuan pertamanya yaitu menganalisis tingkat keterampilan berpikir kritis siswa sebelum menerapkan model problem based learning. Ini dilakukan melalui pretest untuk mendapatkan gambaran awal hasil kondisi belajar siswa sebelum kita masuk ke dalam untuk mendapatkan gambaran bahwa tingkat keterampilan berpikir kritis siswa yang akan dianalisis. Dan yang tujuan kedua yaitu menganalisis tingkat keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan model PBL secara otomatis. Setelah 4 kali pertemuan dengan model PBL, nanti akan diukur kembali melalui post-test untuk melihat apakah terjadi perubahan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis signifikan pengaruh model PBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Artinya memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik dan ini akan diuji melalui uji hipotesis. Yang keempat sendiri yaitu besaran peningkatan. Menganalisis besarnya peningkatan bisa dilakukan melalui uji endgame atau keterampilan berpikir kritis siswa setelah implementasi model PBL untuk dapat mengetahui apakah peningkatannya tergolong kategori tinggi, sedang, atau rendah. Keempat tujuan ini mungkin saling terkait dan membentuk suatu rangkaian yang komprehensif dari kondisi awal, akhir, signifikan, pengaruh, hingga besarnya efektivitasnya. Yang keempat, yaitu manfaat. Di sini saya akan membahas kontribusi teoritis dan praktisnya. Yang pertama, secara teoritis. Yang terjadi yaitu memperluas wawasan keilmuan terkait teori belajar, model problem based learning sendiri atau PBL, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS. Hasilnya dapat menjadi referensi akademik yang berorientasi pada literatur terkini dan merujuk pada berbagai teori pendukung. Secara praktis sendiri, di sini yaitu manfaat pertama bagi siswa. Bagi siswa diharapkan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, tidak lagi pasif. Mereka mungkin belajar untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi IPS. Yang kedua, bagi guru. Hasil penelitian ini mungkin dapat menjadi inovasi pembelajaran yang teruji secara empiris. Guru sendiri dapat mengadopsi model PBL sebagai pembelajaran konvensional sehingga kualitas pengajaran IPS meningkat. Yang ketiga, bagi sekolah. Penelitian ini memberikan landasan bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan implementasinya, artinya model yang teruji, sekolah dapat memperkuat komitmennya dalam mencetak generasi yang berdaya kritis dan kompeten. Yang keempat, bagi peneliti lain sendiri. Hasil penelitian ini mungkin dapat menjadi referensi-referensi bagi peneliti-peneliti yang lainnya dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis di jenjang pendidikan lainnya. Yang berikut adapun implementasi model problem based learning, yaitu desain penelitian yang akan saya pakai yaitu kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu, karena eksperimen semu dipilih dalam kondisi nyata di sekolah. Peneliti tidak dapat melakukan kontrol penuh terhadap semua variabel eksternal. Misalnya, saya tidak bisa mengontrol pengaruh belajar siswa di rumah, suasana kelas, atau faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh. Secara spesifik, desain yang digunakan saya yaitu one group, pretest, dan post-test design. Ini berarti hanya menggunakan satu kelompok, yaitu kelas 5 SD Negeri Fontaine 1 tanpa kelompok kontrol sendiri. Skemanya adalah O1 sebelum perlakuan dan O2 sesudah perlakuan, dan X sendiri yaitu perlakuan. O1 di sini yaitu pretest. X sendiri model PBL-nya dan O2 di sini yaitu post-test.
Desain ini masuk dalam kategori pre-experimental design. Menurut klarifikasi Suboyono sendiri, meskipun sederhana, desain ini tetap valid untuk melihat perbedaan capaian nilai dalam suatu kelompok. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Yang berikut saya akan membahas prosedur dan tahapan perlakuan. Adapun prosedur yang dibuat oleh saya yaitu tahap pertama yaitu persiapan, yaitu pengurusan perizinan resmi dan penyusunan perangkat pembelajaran IPS yang relevan. Artinya di sini saya akan membuat modul ajar yang berkaitan dengan pembelajaran IPS serta lembar observasi dan instrumen tes berpikir kritis siswa. Semua perangkat disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 5. Tahap kedua, intervensi PBL, penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan selama 4 kali pertemuan aktif. Artinya, siswa terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi IPS, misalnya masalah sosial, ekonomi, atau biografis di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, tahap pengolahan data dan analisis data. Setelah intervensi selesai, dilakukan siklus tes. Yang pertama, pretest di awal, dan yang kedua, post-tes di akhir untuk mengukur keterampilan perubahan berpikir kritis siswa. Hasil tes kemudian di-scoring secara manual berdasarkan rubrik yang telah disusun. Data hasil scoring diinput ke perangkat lunak SPSS untuk analisis kuantitatifnya. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk prosedur dan tahap perlakuan. Sini slide ke-7 yaitu populasi dan teknik sampling jenuh. Adapun definisi dan pendekatan yang saya ambil yaitu populasi penelitiannya seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Fonten 1 tahun ajaran 2025-2026. Karena jumlah populasi yang terbatas, penelitian ini menggunakan teknik total sampling atau sampling jenuh. Artinya seluruh populasi, yaitu 31 siswa, secara otomatis dijadikan sampel penelitian. Mengapa total sampling? Karena ketika populasi berjumlah lebih kecil, biasanya kurang dari 100, teknik ini lebih rasional dan efisien. Seluruh siswa akan dijadikan subjek penelitian sehingga referensi data menjadi maksimal. Singkatnya, hanya karena ada satu kelas 5 dengan total 31 siswa, maka seluruhnya dijadikan untuk sampel memastikan kelengkapan data dan representasi yang optimal. Yang berikut, adapun instrumen pengukuran dan indikator berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode tes, observasi, dan dokumentasi. Metode tes dilakukan melalui pretest dan post-test dengan bentuk uraian sebanyak 5 butir. Soal-soal ini dikembangkan untuk menjadi materi IPS kelas 5 semester genap, dan lebih penting lagi berdasarkan 5 indikator keterampilan berpikir kritis menurut ENIS. Kelima, keterampilan berpikir kritis tersebut adalah memberikan penjelasan secara sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menarik kesimpulan, yang keempat memberikan penjelasan lanjut, dan yang kelima mengatur strategi dan teknik. Adapun instrumen non-tes dan pendukung yaitu yang pertama lembar observasi, yaitu untuk mengukur keterlaksanaan model PBL tersebut oleh guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil temuan di lapangan. Adapun sintak model PBL dalam pembelajaran yaitu yang pertama, guru mengepersepsi dan motivasi untuk memacu semangat siswa. Artinya siswa menerima paparan masalah dan arahan awal.
Tujuannya adalah merangsang rasa ingin tahu siswa dan membuat mereka menyadari bahwa ada masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua adalah organisasi belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan mengarahkan fokus diskusi mereka. Siswa membentuk kelompok dan memahami tugas masing-masing, lalu mulai berdiskusi tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang perlu diketahui terkait masalah tersebut. Tahap ini penting karena untuk membangun kolaborasi antar siswa sendiri dan tanggung jawab bersama. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Guru mengarahkan siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari buku teks, lingkungan sekitar, maupun diskusi antar kelompok. Siswa diarahkan secara aktif untuk menyelidiki masalah dan mengumpulkan data. Artinya guru di sini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penyedia jawaban. Yang keempat, mengembangkan hasil, yaitu guru membantu perencanaan dan menulis laporan dan memaparkan temuan dan penulisan laporan, serta siswa menyusun laporan hasil penyelidikan, baik yang mereka temui dan memaparkan temuan mereka yang mereka dapatkan di depan kelas. Tahap ini untuk melatih keterampilan komunikasi dan presentasi siswa, serta memperkuat pemahaman mereka dalam materi IPS yang dipaparkan. Yang kelima, langkah evaluasi proses. Tahap akhir untuk merefleksikan seluruh proses pemecahan masalah. Artinya guru menganalisis laporan dan memberikan umpan balik kritis. Siswa dalam hal ini berpartisipasi dalam evaluasi dan refleksi sosial, menilai sejauh mana strategi mereka efektif dan apa yang bisa diperbaiki lain waktu. Yang terakhir, slide 10, teknik analisis data dan uji hipotesis. Tahap pertama yang akan dijelaskan yaitu statistik deskriptif. Data skor, pretest, dan post-test dianalisis secara deskriptif untuk melihat bagaimana karakteristik awal, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau median, dan standar deviasi. Statistik ini memberikan gambaran umum tentang sebaran data sebelum dilakukan uji yang lebih lanjut. Tahap kedua, uji normalitas. Karena jumlah sampel hanya bersifat 31 siswa, maka digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data pretest dan post-test berdistribusi normal atau tidak. Tahap ketiga yaitu uji hipotesis menggunakan Piret Sample T-Test untuk menguji signifikan perbedaan skor keterampilan berpikir kritis siswa dan sesudah implementasi model PBL. Uji ini dipilih karena datanya bersifat berpasangan, satu kelompok subjek diukur 2 kali, yaitu pretest dan post-test. Tahap keempat yaitu uji endgame atau normalisasi gain. Setelah diketahui ada pengaruh signifikan, dilakukan perhitungan endgame untuk mengukur besarnya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa secara kuantitatif. Endgame dihitung dengan rumus skor post-test kurang skor pretest dibagi dengan skor maksimum ideal atau dikurangi skor pretest. Kategorisasi endgame mengacu pada standar Higg, yaitu tinggi lebih dari 0,7 sedang yaitu 0,30 sampai 0,69. Kategori ini menunjukkan seberapa efektif model PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu penguji serta pembimbing saya. Sekiranya hanya ini yang dapat saya presentasikan, saya membuka diri untuk segala saran, kritik, dan masukan dari Bapak Ibu pembimbing serta para penguji. Semoga proposal ini dapat disempurnakan dan penelitiannya dapat
dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Om Swastiastu, Waalaikumsalam, selamat siang, Shalom, salam harmoni. Stop share ah. Stop, stop recording, sudah.